Ini saya coba fokus resign dari kantor, kemudian saya searching gitu kan di Google. Saya buka websitenya, yang pertama kalau itu Lesender. Saya ngelihat mereka itu kalau beli online produk, kok kayaknya banyak banget sering gitu kan. Kita banyak dikasih advice sih, jadi ini mesinnya bisa arahnya kemana aja. Terus kita juga dikasih tahu HPP-nya nih kalau bikin ini berapa, jadi kita ada gambaran sih sebetulnya. Nah, awalnya dari situ tuh, wah ini saya makin tertarik nih. Ini kita juga cukup dimanjain sih sama Lesender gitu. Oke, perkenalkan nama saya R. Yudi Kusmayadi. Saya ngerintis usaha itu awal mulanya saya sebenarnya bukan entrepreneur, tapi dulu saya kerja kurang lebih hampir 13-15 tahun lah saya kerja di luar. Terus ketika kerja saya coba ngerintis usaha. Nah, di beberapa usaha sih, dari mulai laundry dan lain-lain. Terus akhirnya saya coba pengen ke fashion. Nah, kebetulan ada rekan saya Pak Imam itu udah mulai di sepatu duluan, di sepatu printing juga dia mulai, tapi memang belum punya mesin tuh awalnya. Nah, akhirnya dari situ saya coba inisiatif bilang ke Pak Imam, gimana kalau kita beli mesin aja, karena costnya kan lumayan juga kalau kita harus maklun keluar gitu kan. Terus dari situ baru kita coba tuh cari vendor atau distributor. Pas usaha di fashion ini saya coba untuk fokus sih, karena sayang juga nih kalau misalkan nggak fokus, dan ada beberapa project yang harus dijalanin. Akhirnya saya coba fokus resign dari kantor. Akhirnya fokuslah ketika printing itu udah mulai jalan beberapa bulan lah, saya langsung fokus gitu. Kerja dulu kebetulan nama PT sekarang itu ada hubungannya sih filosofinya sama tempat kerja yang lama sama Pak Imam. Jadi dulu saya sama Pak Imam itu memang satu tempat kerja. Akhirnya kita sama-sama resign dan ketemu lagi tuh. Jadi dulu itu di finance company. Dari dulu tempat kerja yang saya kerjain sama yang sekarang itu jauh banget sih. Jadi saya mulai lagi dari awal sih. Nah, ini kebetulan udah bentuk PT, dan di PT itu kita juga ada beberapa divisi ya. Jadi nggak cuma di sepatu aja gitu kan. Jadi kita juga ada X-List Official, itu ngejual barang-barang khusus X-List. Terus kita juga sebenarnya memang ada di Lolita juga yang udah berjalan dari awal. Terus Digital Art Studio, nah itu printingnya. Jadi khusus maklun printing, dan memang produk kita pun dari situ awal mulanya, dari Digital Art Studio itu. Jumlah karyawan kalau untuk di back office sendiri kalau lagi full itu kita bisa sampai 20-25 orang. Itu berarti dari mulai administrasi, terus dari mulai desain, akunting, terus untuk admin marketplace, untuk packing itu yang di head office. Kalau untuk di luar sendiri yang dari produksi itu kita ada beberapa cabang. Kalau dihitung sih kurang lebih sekitar 150 karyawan lah kalau untuk yang daily workernya juga gitu sih. Produksi itu mulai dari lem, terus jahit, terus ngopen, artinya itu produksi yang dari printing, nah itu langsung diproduksi di cabang-cabang kita. Nah itu biasanya yang jahit, terus yang pasang ke sol, itu sih produksi sepatu. Jadi memang benar-benar dari awal sampai akhir gitu ya semua ya? Iya, dari hulu ke hilir sih kita kerjain semua, dari mulai printing sampai ke marketing kita urus semua gitu. Sebetulnya core-nya kita kan masih sepatu, jadi untuk printing sendiri awalnya kita memang untuk internal nih, jadi kita nggak coba keluar awalnya. Jadi untuk kebutuhan produksi di dalam, itu dari sepatu anak, contohnya nih di samping saya kan ada nih printingnya dari, ini 2 mesin nih, jadi mesin yang berbeda kan, yang EcoSolvent sama yang satu lagi ini yang Sublime gitu. Nah awalnya Sublime gitu kan, ternyata yang EcoSolvent juga ini pasarnya luas gitu. Akhirnya kita coba ambil satu lagi di Lesender juga, dan ternyata alhamdulillah gitu ini bisa produksi banyak juga. Karena saya ngeliat gini, terutama dari orang terdekat ya, jadi orang terdekat saya tuh terutama istri, terus teman-teman di kantor gitu yang cewek-cewek itu, kok saya ngelihat mereka itu kalau beli online produk
kok kayaknya banyak banget sering gitu kan. Nah saya pikir kenapa nggak saya coba produksi terus saya jual di fashion wanita dan anak-anak. Itu sih awal mulanya, kayaknya nih pangsa pasarnya gede banget. Nah dari situ sih awalnya gitu. Karena awalnya gini, kenapa kita coba ke digital printing untuk sepatu. Awalnya memang yang kita lihat itu untuk sepatu karakter itu rata-rata dulu itu di sablon. Nah sablon itu kan masih manual. Kita coba cari-cari apa sih yang bikin sepatu itu bisa lebih cepat dan warnanya lebih bagus gitu, dan kita bisa aplikasikan ke software di komputer supaya lebih mudah. Ternyata pas kita cari ternyata ada mesin yang bisa sublim untuk ke bahan, karena menurut kita itu ada bahan-bahan tertentu yang kita bisa pakai di sepatu. Nah akhirnya coba kita cari, ternyata di online juga ada tuh, kayak misalkan kaos printing. Kenapa sepatu juga nggak di printing? Kenapa nggak cuman di sablon doang? Akhirnya ketemu Lysander, saya coba pelajari mesinnya, ketemu Mas Bayu, cek di bahannya, ternyata bisa selama mengandung polyester itu kan. Ternyata bahan yang kita pakai itu mengandung polyester. Nah dari situ kan kemudian saya juga basic di desain. Akhirnya coba kita desain, saya buat polanya, kita printing, dan hasilnya juga ternyata bagus. Nah dari situ pasar juga cukup bagus sih untuk terima produk-produk kita, itu sih. Yang pertama pasti sepatu juga kita udah pertama online, marketplace. Nah marketplace kita udah pasti nih, kita yang pertama marketplace, terus kita juga ada pelanggan-pelanggan nih. Pelanggan juga nggak cuma di Bogor aja, kita juga ada di Tangerang, ada di Depok, ada di Bekasi, bahkan sampai ke Papua. Nah itu juga ambil ke kita juga, dan kita produknya nggak cuma sepatu, kita juga hijab juga kita ada. Hijab itu kita produknya Exley Scarf gitu. Terus kita juga udah masukin ke mall, terutama di Yoga Department Store. Terus kita juga ada jersey juga, kita juga buka divisi baru di sport fashion. Sebenarnya luas sih, kita juga buka maklun untuk produk luar gitu ya. Jadi orang-orang yang mau maklun ke kita bisa terima juga di Digital Art Studio itu. Yang pasti pertama itu sepatu anak ya, karena ini sepatu anak ini memang kita dari awal udah jalan lama, dan ini juga produksinya paling banyak. Sampai sekarang sih produksi paling banyak itu di sepatu. Nah ini juga sebelum saya beli mesin itu memang sebelum ke Lysander itu saya nggak tahu nih kita maklun keluar kan ya, pakai mesinnya apa, dan itu nggak sebagus yang kita pakai di yang sekarang nih gitu kan. Nah sekarang juga banyak yang bilang sih, oh lebih bagus, lebih cerah gitu dari sisi warna. Terus kita coba juga ke hijab, ternyata di hijab juga ini kita juga puas, customer juga beberapa termasuk talent kita itu juga bilang ini bagus banget gitu, ketika dipakainya juga lebih cerah gitu, lebih mewah lah gitu. Sementara kita baru ada 3 mesin. Yang pertama itu mesin printing untuk sublim, itu yang pertama kali kita punya. Terus kita juga punya mesin heater yang kapasitasnya juga besar gitu kan, bisa untuk sublim yang ukuran 1,8, 1,6 lah ya, mungkin kayak untuk spray. Terus kita juga pengembangan, kita beli juga mesin EcoSolvent untuk yang sintetis, itu juga cukup bagus sih. Jadi kita punya 3 mesin nih sekarang. Rencana sih mudah-mudahan kalau misalnya pasarnya masih bagus, mudah-mudahan kita bisa nambah lagi gitu sih. Betul, semua kita beli di Lysander. Nah jadi awalnya saya memang nggak tahu sama sekali tuh untuk sublim ya. Ketika saya mau mulai, karena saya punya ide, saya sampaikan ke Pak Imam, dan terus gimana nih? Masih bingung gitu awalnya. Lalu waktu itu saya pikir, itu saya masih kerja. Akhirnya coba deh saya searching gitu kan di Google. Saya buka websitenya, yang pertama keluar itu Lysander. Nah pas saya buka, saya coba konfirmasi ke customer service-nya. Akhirnya besoknya saya ditelepon sama konsultannya Mas Bayu. Nah akhirnya kita ketemuan tuh, ngobrol-ngobrol. Padahal distributor yang lain juga udah coba juga ngubungin saya. Cuman ya akan ada beberapa hal, akhirnya saya coba pilih untuk Lysander deh kayaknya gitu kan. Gitu sih. Kenapa sih beli di Lysander? Dari awal itu saya ketemu sama Mas Bayu, kita banyak dikasih advice sih. Jadi ini mesinnya bisa arahnya kemana aja. Terus kita juga dikasih tahu HPP-nya nih kalau bikin ini berapa. Jadi kita ada gambaran sih sebetulnya. Nah awalnya dari situ tuh, wah ini saya makin tertarik nih, gitu kan. Nah dari situ juga ternyata kan nggak semua distributor juga ngasih servis yang bagus ya, terutama misalkan ada kerusakan mesin, terus ada trouble and error gitu kan. Kalau Lysander kan teknisnya banyak tuh, jadi
kita tuh nggak harus nunggu teknisi sih sebetulnya, gitu sih. Selama ini sih saya coba juga gitu ke distributor lain gitu kan, karena waktu itu sebelum deal sama Lysander saya juga coba ke yang lain dan saya coba tanya-tanya ke teman, dan teman juga ngerekomendasiin beberapa distributor, nggak cuma dari Jakarta, Tangerang, bahkan Cibubur sampai ke Bekasi. Nah itu mereka juga coba hubungin saya juga dan coba ngobrol-ngobrol by telepon gitu kan. Ternyata saya pikir ada juga nih yang murah, tapi untuk after marketnya gitu kan kayaknya enggak deh gitu kan. Karena kan gini, artinya ketika saya beli mesin itu kan saya harus tahu juga tuh kalau misalkan rusak nih kemana, terus saya harus beli spare part kemana, terus saya harus beli bahan-bahan kayak tinta dan lainnya kemana. Dan di Lysander itu ada semua gitu, di tempat lain belum tentu ada gitu kan, meskipun kadang lebih murah tapi servisnya kan belum tentu sebagus Lysander. Nah makanya kalau saya pikir-pikir Lysander itu udah mencakup semuanya sih, dari mulai konsultasi dari awal mesin, terus juga bahan-bahan sampai ke tinta, sampai teknisi semua ada. Makanya saya pikir sih kayaknya kita juga cukup dimanjain sih sama Lysander gitu. Oke, selama saya gabung sama Lysander untuk jadi rekanan ya, artinya saya jadi customernya Lysander gitu kan. Selama ini fast response ya kalau Mas Bayu ya, kalau misalkan saya konsultasi tanya trouble and error itu biasanya juga cepat direspon. Dan teknisi juga biasanya kalaupun satu teknisi yang biasa datang ke saya itu nggak ada, itu antisipasinya pakai teknisi lain. Nah itu bisa di remote dari jarak jauh, biasa sih gitu. Kalau selama ini sih buat kita sih oke sih servisnya gitu, nggak ada kendala sih, itu sih. Kita sendiri kan memang semua segmen kita coba pasarkan ya, dari middle to low sampai middle to up gitu kan. Kita coba semua segmen. Artinya apa? Kita coba memuaskan customer. Jadi nggak customer tertentu sih, nggak segmentasinya nggak cuma satu customer doang. Misalkan yang middle to up gitu kan. Jadi kita semua segmen kita coba buatkan produknya. Harapannya adalah semua masyarakat itu bisa menikmati produk kita. Gitu sih. Buat Lysander, 3 kata dari saya, fast respon, servisnya juga bagus banget, dan orangnya ramah-ramah. Pokoknya the best lah buat Lysander.